Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Selain berfungsi sebagai penyedap masakan, bawang putih juga dipercaya memiliki daya magic yang mampu mengusir kekuatan negatif yang ditimbulkan oleh gangguan makhluk halus. Dalam film-film horor kita seringkali melihat bawang putih selalu dijadikan media untuk mengusir jin atau setan. Misalnya dengan cara mengalungkan bawang putih di leher agar makhluk halus tak berani mendekat. Atau terkadang dengan cara menebar di sudut-sudut rumah agar makhluk-makhluk halus menjauh dari rumah. Dan masih banyak cara yang dikenal di masyarakat untuk mengusir jin dengan media bawang putih. Garam, bumbu dapur yang memiliki peran sentral dalam memberikan rasa kepada masakan berdasarkan kepercayaan tertentu juga bisa mengusir makhluk halus. Biasanya dengan cara menaburkannya di sudut-sudut ruangan pada waktu tertentu, misalnya pada saat menjelang maghrib. Hal ini dipercaya membuat makhluk halus tidak mampu melewati lokasi yang ditaburi garam. Sebagian orang ada yang mencoba untuk menjelaskannya secara ilmiah, bahwa makhluk halus mengeluarkan sejenis muatan negatif dan elektromagnet. Hal inilah yang menyebabkan makhluk halus tidak berjalan di tanah karena tanah atau bumi merupakan sumber elektron atau muatan negatif yang besar. Sementara itu, kristal garam mengandung ion positif. Jika ion ini mengenai ion negatif, maka akan dinetralisir. Oleh karena itu, menurut kepercayaan mereka, jika garam disebar di tempat-tempat yang sering ditampaki makhluk halus akan jarang menampakkan dirinya lagi di tempat-tempat itu. Karena muatan negatifnya telah dinetralisir oleh muatan positif dari kristal garam yang telah disebar di tempat itu. Selain bawang putih dan garam, ada beberapa barang atau tanaman lain yang juga diyakini mampu menangkal jin seperti bidara, bambu kuning, mawar merah, kaktus, dan masih banyak lagi yang lain. Keyakinan semacam ini tidak hanya berkembang di masyarakat Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara muslim lain termasuk yang ada di Timur Tengah. Di Mesir misalnya, sudah dikenal secara umum adanya ramuan penangkal jin yang berasal dari rerumputan seperti yansun dan jinten hitam. Masalahnya, apakah cara-cara mengusir atau menangkal jin atau setan dengan media seperti itu dikenal dalam syariat agama? Atau apakah praktek ini dibenarkan dalam syariat? Terkait menggunakan jenis-jenis benda atau tanaman yang bisa mengusir jin atau ditakuti jin itu tidak dikenal sama sekali dalam syariat agama. Tidak ada dalil yang menganjurkan ataupun yang melarang. Satu-satunya dalil yang bisa dikaitkan dengan masalah ini adalah hadis yang dituturkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tentang khasiat kurma ajwa yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka sepanjang hari itu dia tidak akan terkena racun atau sihir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun garam, memang ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi SAW pernah menggunakannya sebagai obat, tetapi bukan penyakit akibat gangguan jin, melainkan penyakit karena sengatan kalajengking. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa jari Rasulullah SAW pernah disengat kalajengking ketika beliau sedang sholat. Terkait dengan hal ini, Abdullah bin Mas'ud yang pernah menceritakan bahwa ketika Rasulullah sholat, pada saat sujud, tiba-tiba seekor kalajengking menyengat jari tangannya. Dan usai sholat beliau berkata, "Allah melaknat kalajengking. Ia tidak membiarkan seorang nabi dan selain nabi semua disengatnya." Kemudian menyuruh diambilkan wadah yang berisi air dan garam. Lalu diletakkannya bagian yang tersengat kalajengking di dalam wadah yang berisi larutan air dan garam tersebut seraya membaca, "Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas," hingga rasa sakitnya reda. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah.
Jika menangkal jin dengan cara seperti menebar garam dan semisalnya terbukti tidak pernah dianjurkan oleh Nabi dan tidak pula dicontohkan oleh beliau, apakah berarti cara-cara seperti itu dilarang? Cara-cara yang tidak dianjurkan dalam agama akan tetapi terbukti berhasil bisa saja dibenarkan dalam agama. Menurut almarhum Syekh Abdul Aziz bin Baz, mantan Kepala Dewan Fatwa Arab Saudi, ternyata tidak haram, tidak dilarang, selama hukum asal dari perbuatan itu tidak dilarang dan terbukti memberikan pengaruh positif. Misalnya mengusir jin dengan menabur garam dibolehkan, karena hukum menabur garam sendiri pada dasarnya juga tidak dilarang. Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jabirin juga pernah menyinggung tentang hukum menabur garam di sudut-sudut rumah untuk menangkal jin. Ia mengatakan, tidak apa-apa memasukkan garam ke dalam air hingga larut, lalu menyiramkannya di sudut-sudut rumah baik dari luar maupun dalam, karena pernah dicoba dan terbukti mendatangkan manfaat untuk menjaga rumah dari gangguan jin jahat. Menurutnya, menabur larutan garam di sini bisa dianggap sebagai sarana material untuk menangkal jin itu. Mungkin yang dimaksud Syekh Jabirin adalah bahwa menabur larutan garam itu kedudukannya sama dengan menangkal semut dengan kapur ajaib. Namun demikian, Syekh bin Baz tetap mengutamakan cara-cara yang telah diajarkan oleh Nabi SAW secara langsung, seperti membaca ayat kursi, surah Al-Baqarah, rutin membaca zikir pagi dan sore, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Faktanya memang banyak hadis yang menjelaskan hal itu. Terkait dengan membaca surah Al-Baqarah misalnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu misalnya pernah menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Demikianlah ketentuan hukum terkait dengan menangkal jin dengan bawang putih, garam, bambu kuning, bidara, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan memajang kaligrafi ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas? Apakah bisa membentengi rumah dari setan? Dalam hal ini tidak ada keterangan yang membolehkan atau melarang dalam syariat agama, baik dari hadis maupun Al-Quran. Menangkal atau mengusir jin atau setan dengan ayat-ayat Al-Quran seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau ayat kursi dianjurkan untuk dibaca, bukan untuk ditulis dan ditempelkan atau digantung di dinding supaya terhindar dari gangguan setan dan jin. Namun demikian, jika merujuk pada pendapat ulama kontemporer yang menegaskan bahwa kita boleh menangkal jin dengan cara apapun selama hukum asal dari cara itu tidak diharamkan dan terbukti efektif. Di samping itu, bila jin, setan suka tempat dan barang yang kotor-kotor, maka diduga kuat akan menjauhi ayat-ayat Al-Quran, meskipun ayat-ayat itu dipajang di dinding. Mengenai hukum menggantung kaligrafi ayat-ayat Al-Quran sendiri, memang ada ulama yang menganggapnya makruh. Namun jika dicermati, hukum makruh itu timbul karena ada kekhawatiran akan menodai kehormatan Al-Quran atau kemungkinan jatuh lalu terinjak. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, terkait dengan keberadaan jin dan setan di tengah-tengah kita, rumah kita termasuk yang menjadi target setan atau jin untuk memasukinya. Dalam hal ini banyak orang yang meyakini bahwa rumah yang selama 3 hari tidak dibacakan surat Al-Baqarah akan dimasuki setan. Apakah hal ini memang dibenarkan dalam syariat agama? Tidak ada keterangan yang sahih dari Nabi SAW atau dari Al-Quran bahwa rumah yang di dalamnya tidak dibacakan surat Al-Baqarah selama 3 hari akan dimasuki setan. Akan tetapi keterangan yang termaktub dalam hadis Nabi SAW adalah bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan akan lari darinya. Inilah yang dituturkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu juga menuturkan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya mengambilnya itu barakah, meninggalkannya adalah kerugian. Sihir tidak mampu mengalahkannya." Hadis riwayat Muslim.
Lalu bagaimanakah mempraktekkan hadis ini? Apakah menangkal jin atau setan dari rumah kita itu berarti harus membaca surat Al-Baqarah yang sangat panjang itu? Atau cukup membaca sebagiannya saja? Nabi SAW mengabarkan tentang keutamaan surat Al-Baqarah yang agung secara keseluruhan. Beliau juga menjelaskan keutamaan sebagian ayat-ayatnya seperti ayat kursi dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tentang keutamaan dan faidahnya yang membuat setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya, melindungi dari sihir, serta mengobatinya datang secara umum. Berarti, tidak disyaratkan harus dibaca seluruhnya dalam satu waktu. Berarti surah ini boleh dibaca sebagiannya dulu, lalu dilanjutkan di waktu lain. Walaupun dibaca keseluruhan dalam satu waktu itu lebih baik dan lebih utama. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, tidak ada orang tua yang berharap memiliki anak durhaka. Setiap orang pasti menginginkan keturunannya menjadi anak saleh dan salehah yang berbakti kepada orang tuanya. Namun cita-cita mulia tersebut tidak bisa dicapai dengan hanya mengucapkan simsalabim, tetapi membutuhkan pengorbanan besar dan perjuangan panjang, dan yang paling penting adalah berlaku adil kepada sesama mereka. Persoalan yang seringkali muncul adalah masalah hibah atau pemberian kepada anak-anaknya. Karena tidak sedikit orang tua yang memberikan hadiah berupa harta kepada salah satu anaknya dengan jumlah dan nilai yang berbeda dengan pemberian kepada anaknya yang lain. Apakah yang demikian itu termasuk perbuatan tidak adil terhadap anak-anaknya? Islam menggariskan bahwa orang tua harus berlaku adil dalam hibah atau pemberian. Jika salah satu anaknya diberi pemberian atau hibah, maka yang lain juga harus diberi bagian yang sama. Nabi SAW bersabda, "Bersikaplah yang adil kepada anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut." Hadis riwayat Baihaqi. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu pernah bercerita, "Ibu saya meminta hibah kepada ayah, lalu memberikannya kepada saya. Ibu berkata, 'Saya belum puas sebelum Rasulullah SAW menjadi saksi atas hibah ini.' Maka ayah membawa saya saat saya masih kecil kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, ibu anak ini Amrah binti Rawahah memintakan hibah untuk si anak dan ingin engkau menjadi saksi atas hibah itu.' Maka Rasulullah SAW bertanya, 'Wahai Bashir, apakah engkau punya anak selain dia?' 'Iya,' jawab ayah. Beliau SAW bertanya lagi, 'Apakah engkau juga memberikan hibah yang sama kepada anak yang lain?' Ayah menjawab, 'Tidak.' Maka Rasulullah berkata, 'Kalau begitu, jangan jadikan saya sebagai saksi, karena saya tidak bersaksi atas kezaliman.' Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis ini bisa dipahami bahwa memberikan sesuatu pemberian kepada anak dengan pemberian yang tidak sama dengan anak-anaknya yang lain adalah perbuatan zalim dan berdosa. Lalu apakah dengan demikian orang tua harus memberikan sesuatu kepada anak-anaknya dengan pemberian yang sama, padahal setiap anak memiliki kebutuhan berbeda? Berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir ini, sebagian ulama berpendapat bahwa harta yang dihibahkan kepada anak harus dibagi rata tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam hadis ini, Nabi SAW mengisyaratkan bahwa keadilan dalam pemberian atau hibah akan membuat anak-anak juga akan adil dalam berbakti. Sebaliknya, ketidakadilan bisa menimbulkan kebencian di antara anak-anak kita atau memicu kebencian kepada orang tua yang berakibat kepada perbuatan durhaka. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian atau hibah harus diberikan secara sama rata. Namun begitu, boleh saja membedakan pemberian kepada anak-anaknya untuk alasan tertentu. Misalnya, ada anak yang cacat sehingga tidak bisa bekerja, atau sibuk menuntut ilmu sehingga belum bisa bekerja, atau punya banyak anak sehingga gajinya tidak cukup. Bisa juga hibah tidak diberikan kepada sebagian anak yang durhaka atau biasa menggunakan uang untuk bermaksiat. Demikian pula boleh memberikan hibah kepada sebagian anak jika anak-anak yang lain tidak mempermasalahkan hal itu karena hibah ini adalah hak mereka bersama. Jika mereka saling ridho, tidak masalah. Perlu ada komunikasi yang baik agar pemberian atau hibah tidak menimbulkan masalah. Jika anak-anak mengetahui kesalahan orang tua dalam hal ini, sebaiknya anak-anak bisa menyelesaikannya di antara mereka dahulu tanpa melibatkan orang tua.
Alangkah baiknya jika yang terzolimi mengalah dan tidak mempermasalahkan pemberian yang lebih untuk saudaranya. Namun jika hal itu tidak bisa terwujud dan masing-masing menuntut persamaan, hendaklah mereka menasehati orang tua dengan lemah lembut. Anak yang mendapat hibah lebih banyak hendaknya menolak pemberian dengan halus. Apa yang dilakukan orang tua dalam kasus ini adalah ketidakadilan sehingga harus diingkari, tetapi tetap harus dengan cara yang baik. Banyak orang tua yang melakukannya karena tidak memahami hukum agama, maka penjelasan yang baik diharapkan bisa membuat mereka menyadari kesalahan. Perlu diketahui bahwa pemberian atau hibah tidak sama dengan nafkah wajib. Dalam hal pemberian harta atau hibah kepada anak, orang tua wajib memberinya secara sama dan rata. Tapi pemberian nafkah tidak selalu demikian. Orang tua boleh memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Biaya sekolah anak SD tentunya tidak bisa disamakan dengan kakaknya yang sudah kuliah. Begitu pula biaya makan, pengobatan, menikahkan anak, dan kebutuhan-kebutuhan semisal tidak harus sama rata, karena hal itu termasuk nafkah, bukan pemberian atau hibah. Wallahu a'lam. Sebagai orang tua, penting untuk berperilaku adil terhadap seluruh anak-anaknya, agar tidak timbul kecemburuan yang mengganggu keharmonisan keluarga. Keadilan adalah lawan dari penindasan. Allah telah melarang penindasan dan ketidakadilan terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku, dan aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kamu. Maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain." Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjadikan keadilan sebagai syarat dari ketakwaan. Tak ada seorang pun yang benar-benar takut kepada Allah tanpa berlaku adil. Seseorang baru bisa dikatakan memiliki keyakinan kuat jika memiliki tekad kuat berlaku adil terhadap Allah dan sesama manusia, termasuk saat bertransaksi dan jual beli. Tak hanya itu, perilaku adil terkait dengan iman seseorang. Maka seseorang tidak dianggap mukmin jika tidak berlaku adil. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Beralih ke masalah lain, menolong dan meringankan beban orang lain merupakan amal soleh yang paling menggiurkan ganjarannya. Akan tetapi seringkali kita dihadapkan pada banyaknya penipuan dan tindak kriminal lain yang mengatasnamakan orang kesusahan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, sebagai makhluk sosial, manusia selalu punya perasaan ingin menolong orang lain, apalagi bila orang itu dalam keadaan kesulitan dan darurat. Bahkan hal ini merupakan amal soleh yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kebaikan dan amal soleh semacam ini belakangan seringkali dimanfaatkan orang untuk melancarkan aksi kriminal. Tak sedikit peristiwa perampokan, penodongan, atau perampasan terjadi karena niat baik korban yang awalnya ingin menolong dan ternyata itu adalah jebakan. Karena seringnya kasus-kasus demikian itu, saat dihadapkan pada kondisi demikian, misalnya melihat orang yang minta tolong di pinggir jalan, orang yang ingin menumpang, atau memberi sesuatu sementara kita tidak mengenalnya, kadang-kadang terjadi gejolak batin di dalam diri kita. Di dalam hati ingin sekali menolong, tetapi di sisi lain ada rasa khawatir. Jangan-jangan orang yang tampak membutuhkan pertolongan itu hanyalah jebakan dari penjahat. Lalu apa yang harus dilakukan? Menolong sesama memang sangat dianjurkan dalam agama. Nabi SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang lain, niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat."
Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dalam kesempatan lain beliau juga bersabda, barang siapa menolong saudaranya, maka Allah akan mencatat baginya 7 kebaikan bagi setiap langkah yang diayunkannya dalam rangka membantu saudaranya itu. Hadis riwayat Tabrani. Dengan demikian, menolong orang lain atau meringankan beban dan kesulitan orang lain merupakan amal soleh yang menggiurkan. Akan tetapi ada kondisi yang membolehkan kita menolak permintaan tolong tersebut. Misalnya ketika itu kemampuan kita tidak mendukung. Sebagai manusia tentu kita pernah mengalami kondisi semacam itu. Hanya Allah lah yang maha besar dan selalu kuasa mengabulkan semua permintaan hambanya. Kondisi lain yang membolehkan kita menolak permohonan bantuan adalah ketika bantuan yang diminta dapat menjerumuskan dalam dosa. Seperti contohnya meminta tolong untuk mencelakakan orang lain, maka kita mempunyai hak untuk menolak permintaan bantuan tersebut. Dan tentu saja juga termasuk menolak permintaan bantuan yang diyakini secara pasti atau diduga kuat sebagai modus penipuan. Menolak permintaan bantuan semacam itu bahkan bisa jadi wajib demi menjaga jiwa dan harta. Dalam hukum Islam juga berlaku kaidah menangkal bahaya harus didahulukan daripada meraih keuntungan. Lalu bagaimana bila ternyata orang yang meminta tolong itu jujur dan benar-benar membutuhkan bantuan? Untuk mengatasi hal ini kita bisa mencari teman atau melapor kepada yang berwajib, lalu kembali ke tempat orang itu meminta pertolongan. Bila benar-benar membutuhkan bantuan, bantuan yang akan didapat insya Allah akan lebih efektif. Dan bila menipu, tinggal menangkap saja. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.